menyapa saudara-saudara jemaat Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom pada sukacita. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa yang baik. Kami sudah ada di rumah-Mu Tuhan. Ini kami Bapa anak-anak. Ini kami adalah orang-orang yang Kau kasih. Terima kasih sepanjang satu minggu ini kami menyaksikan perbuatan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup-Mu. Pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan pagi hari itu kami datang ke rumah-Mu. Kami mau bermasuk ke rumah-Mu, memuji Kau, menyembah Kau di tempat ini. Kau ada di tempat ini. Kawatanmu ada di tempat ini. Kau menjamah setiap kami Tuhan Tuhan. Sehingga Tuhan sukacita yang besar, damai sejahtera surgawi benar-benar kami rasakan Tuhan. Bisa kami menyembah memuji, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pembebasan terjadi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Bapa, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama Yesus saja ditinggikan, hanya nama Yesus saja dimuliakan. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian bagi Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Bapa. Kami mulai ibadah ini dari menyembah Kau di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama dengan amin. Silakan kembali kepada saudara. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami rindu Ramadan kuasa. Kami rindu Tuhan mengikuti segala kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau hatimu berdoa, kalau penyembahan dekat padamu itu rindu. Sa
kepujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Roh. Engkau ada di segala tempat. Engkau ada di tempat yang berbeda. Biar dalam batas Kau yang kami tinggikan di depan. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh sukacita terus mengalir memenuhi setiap kami. Setiap pujian kami menyembahkan Tuhan. Berbau rumah yang harum menyenangkan hati. Terpuji terpulang Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba lihat sebelahnya, ada nggak senyum yang diberkati oleh Tuhan? Amin. Ada senyum yang diberkati Tuhan? Amin. Iya saja Bapak Ibu Saudara penuh dengan sukacita. Amin. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Kita akan puji kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus.
kuduskan tangan-tangan yang berkorban yang memberi kepada sehingga persembahan ini Tuhan menyumbangkan hati. Kau memberkati seluruh tangan-tangan yang berkorban lewat usaha pekerjaan pelayanan apapun yang kami kerjakan. Tuhan memberkati kami dipanggil untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu kali, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biarkan satu, seperti dalam Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Satu dalam kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti dalam Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati seperti biar kekal-Mu jadi kemuliaan dan rahmat. Jadikan kami satu. Kita akan menyanyi bersama-sama. Satu kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti dalam Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati seperti biar kehendak-Mu jadi kemuliaan dan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati seperti biar kehendak-Mu jadi kemuliaan dan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati seperti biar kehendak-Mu jadi kemuliaan dan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ada satu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika kita memiliki kesatuan hati, maka kasih kuasa-Nya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini boleh merendahkan hati, mengejar hati dan susah, sehingga apa yang menjadi rencana Bapa itu boleh digenapkan dalam kehidupan setiap kita. Ya bersyukur bahwa kebaikan-Mu yang limpah atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang dan kami
percaya kemuliaan-Mu akan turun di tempat ini, menuntun membawa setiap kami untuk boleh mengalami apa yang Kau janjikan. Jadikan setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak yang senantiasa mengalami dari satu kemuliaan-Mu kepada kemuliaan-Mu yang lain, sehingga dunia boleh melihat ada kasih Tuhan, ada janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kami, dan mereka akan berkata, kami mau ikut Engkau karena kami melihat ada Tuhan dalam hidup. Terima kasih sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu lah yang senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan jadikan firman-Mu itu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa Bapak Ibu, shalom. Ya, saya rindu setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengalami setiap apa yang menjadi janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang mengalami janji Tuhan, orang yang merasakan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidupnya, maka secara otomatis akan ada komitmen dalam dirinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Yosua, maka dia membuat sebuah komitmen, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada. Beribadah berarti dia sedang mengingatkan dia, keluarganya, maka mereka akan bersama-sama menyembah kepada Tuhan. Apa yang membuat? Karena Yosua mengalami janji Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45, dan saya rindu setiap kita yang hadir mengimani firman ini terjadi dalam hidup kita. Yosua 21 ayat 45, kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sebab kalau ini diterjemahkan ke dalam diri kita, dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada keluargaku, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sebenarnya berkali-kali Tuhan mengingatkan kita, selama anak-anak Tuhan mampu menselaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan mengingatkan ada berkat besar yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita ketika ada ketaatan dalam diri kita menselaraskan hidup dengan firman Tuhan. Kalau dalam Yosua 1 ayat 8 firman katakan, siapapun yang mampu menselaraskan hidupnya dengan firman, tidak peduli keadaan di luar sana, Alkitab katakan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Semua kita rindu mengalami hal itu. Kemudian firman Tuhan ingatkan dalam Matius 7 ayat 25, setiap kita yang mampu menselaraskan diri kita dengan firman Allah, maka sekalipun ada goncangan itu tidak akan pernah menggoncangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Termasuk keadaan itu tidak akan mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kita sulit mentaati firman. Bapak Ibu, kalau kita renungkan firman Tuhan, sekali lagi, ketidaktaatan itu bukan hanya berdampak kepada diri kita. Ketidaktaatan kita terhadap firman Tuhan juga berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudara lihat bagaimana Yunus ketika dia diperintahkan Tuhan pergi ke mana? Ke Tarsis atau ke Niniwe? Ke Niniwe. Dia perginya ke seisi kapal. Itu goncang gara-gara Yunus. Ketidaktaatan mengakibatkan dampak negatif terhadap orang lain. Kita lihat bagaimana Saul, dia tidak taat kepada firman. Walaupun ketaatan yang dilakukan oleh Saul, saya katakan adalah ketaatan parsial. Sebagian besar firman itu dia taati, tapi sebagiannya lagi dia tidak taati. Mana yang cocok dengan dirinya dia taati, tapi ada hal lain yang tidak cocok dengan dirinya, maka dia tidak taat. Apa yang terjadi dengan Saul? Ketidaktaatannya itu berdampak terhadap dirinya, jabatannya diambil, keluarganya mengalami dinasti yang seharusnya turun-temurun terjadi dalam dirinya dicabut oleh Tuhan. Bahkan bangsa Israel terkena dampak oleh ketidaktaatan Saul.
kedua, sekali lagi kenapa Sabtu depan kita akan adakan kopi bareng. Saya rindu para suami di tempat ini, bapak-bapak di tempat ini untuk menjadi imam, harus menuntun keluarga takut akan Tuhan. Dan nanti kita akan ada acara kopi bareng, sekaligus diskusi firman, diskusi tentang kehidupan. Kaum bapaknya harus kuat, harus mengalami apa yang menjadi janji Tuhan di tanah goncana. Kenapa itu penting? Karena Tuhan mengingatkan dunia ini akan semakin digoncangkan. Banyak ketidakpastian hari-hari ini. Tapi sekali lagi yang saya tangkap, di tengah ketidakpastian, Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang berani mentaati firman, maka mereka akan tetap menikmati, mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup. Jadi kenapa itu penting? Tapi kita lihat orang yang taat, walaupun kadang-kadang berat di hati mentaatinya, tapi ketika orang berani mentaati firman, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidupnya. Dampaknya bukan hanya untuk dirinya, dampaknya bagi orang yang ada di sekelilingnya, Bapak. Makanya ketika Tuhan mengingatkan kepada Petrus dan rekan-rekannya, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Maka Petrus dengan segala pengalamannya dalam nelayan, maka dia berkata kepada Yesus, semalam-malaman kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin selama ini kita sudah berusaha sedemikian rupa, tapi hasilnya mungkin negatif. Tapi perhatikan orang yang taat akan firman. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kata Petrus, maka akan kulakukan. Dia bertolak ke tempat yang dalam, dia tebarkan jalannya. Dan Alkitab catat, bukan hanya Petrus yang menikmati kelimpahan ikan, tapi seluruh orang yang ada di dalam perahu itu menikmati kelimpahan. Bahkan perahu yang lain pun mereka panggil untuk sama-sama menikmati kelimpahan itu dalam hidup. Ketaatan membawa dampak bukan hanya untuk keluarga kita, tapi ketaatan kita akan firman Tuhan juga akan berdampak bagi orang-orang yang ada di seputar kita. Itu sebabnya kenapa penting sekali lagi belajar mendedikasikan hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kitab Keluaran 17, kita baca ayat 8 sampai dengan ayat 13. Saya sangat rindu setiap kita di tengah keadaan apapun, kita bukan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Sebab saya mengkaji, tidak ada satupun firman berkata engkau akan mengalami berkat bila keadaan itu seperti ini. Tidak. Tapi dalam setiap keadaan, siapapun yang menjadi pelaku firman, maka keadaan itu tidak akan mempengaruhi apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 13. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca dan Bapak Ibu membaca janjinya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Refidim 9. Pilihlah orang-orang kita, lalu keluarkan berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak salib itu dengan memegang tongkat Allah. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit 11. Maka penatlah tangan Musa, sebagai itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Bapak Ibu, kita lihat di ayat 11 tadi, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Nah, ternyata dalam peperangan ini kemenangan Israel tidak ditentukan. Sekali lagi, tidak hanya ditentukan oleh keahlian berperang Yosua dan pasukannya, tetapi ada satu kuasa yang tidak kelihatan menyertai kemenangan lain. Itu
sebabnya firman Tuhan katakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kemarin dalam doa pengerja saya mengingatkan apa hubungannya angkat tangan dengan kemenangan. Seringkali kita berpikir kuasa Tuhan itu tidak bekerja ketika kita berdoa. Kalau kemarin saya katakan kuasa Tuhan itu memang nggak seperti gigit cabai, begitu kita gigit pedes sudah. Tapi sesungguhnya kuasa Tuhan itu selalu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, meskipun dia tidak terlihat. Apabila Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah Yosua dan teman-teman. Tapi begitu Musa menurunkan tangannya, maka justru pasukan musuh yang lebih kuat. Apa artinya kalau orang mengangkat tangan, tanda berserah kepada Tuhan dalam hidup? Kenapa Alkitab itu catat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan sampai firman itu menjelaskan, siapapun hidupnya yang mengandalkan Tuhan, maka hidup mereka dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Musim tidak mempengaruhi buah daripada pohon ini. Sekali lagi, kenapa penting Tuhan mengingatkan kita pagi ini di tengah situasi apapun, belajar nantikan kuasa Tuhan dalam hidup. Sekali lagi, perlu nantikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita menjalani kehidupan ini bukan menyertakan Tuhan, tapi seringkali kita jalani dengan apa yang ada pada kita. Walaupun mungkin berkali-kali kita melihat firman, tapi firman itu seringkali kita ignore dalam diri kita. Kita abaikan dalam hidup kita. Kita tahu firmannya, tapi kita nggak mau jalani firman itu dalam diri kita. Sehingga kita tentu mengalami kehidupan. Coba kita lihat apa yang Tuhan ingatkan dalam Yesaya 30. Yesaya 30 baca ayat 15 sampai dengan ayat 16. Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat 16. Sesungguhnya Tuhan itu selalu merancangkan kehidupan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Tapi seringkali kita yang ingkar dari apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup. Kita baca bersama-sama 2-3 dia. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Sekali lagi firman ini mengingatkan, ketika engkau bertobat, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, percaya imanmu ada bersama dengan Tuhan, maka kita catat masa depan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita pasti diselamatkan. Tapi seringkali kita berkata seperti orang Israel. Kita melihat kekuatan-kekuatan lain yang terlihat oleh mata. Makanya sama seperti apa yang dikatakan oleh orang Israel tadi, maka firman ini mengingatkan, tetapi kamu enggan. Makanya dia katakan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mungkin ingat di awal Januari saya mengingatkan, ketika kumpul dengan anak-anak, saya mengatakan kepada mereka, sukses dan bahagiamu itu sangat dipengaruhi oleh mesbahmu. Kalau engkau berkata, aku pintar, di luar sana banyak orang yang lebih pintar. Kalau engkau berkata, aku punya koneksi hari ini gak ada kepastian. Sebentar koneksimu bisa putus. Kalau engkau berkata, aku punya modal yang besar, di luar sana banyak orang yang punya modal besar. Inilah kenapa Tuhan mengingatkan, sebenarnya dengan tinggal tenang, engkau diam dalam hadirat Allah, nikmati kasih Allah dalam hidupmu, maka kita catat engkau akan diselamatkan. Betapa hebatnya janji Tuhan dalam
kehidupan kita. Tapi seringkali apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup ini, seringkali kita abaikan. Kenapa penting anak-anak Tuhan belajar mentaati firman Tuhan dalam hidupmu? Percayalah, ketika kita taat, Tuhan itu akan melihat. Ketika kita taat, maka Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita, bukan orang lain. Kalau kita bergantung kepada manusia, manusia itu terbatas. Tetapi sekali lagi ada kuasa yang tidak terlihat. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan supaya anak-anak Tuhan nantikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Maka engkau akan menikmati kasih kemurahan Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun kita bisa berkata, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, kupuji, kusembah Kau Tuhan. Di tengah situasi apapun yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita berkata, oh ternyata kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengiringi kehidupan. Kedua, firman Tuhan mengingatkan pentingnya bagi anak-anak Tuhan itu memiliki kesatuan hati, unity satu dengan yang lain. Perhatikan di dalam ayat 12 tadi. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dalam setiap pencapaian kehidupan kita, sekali lagi kita nggak bisa one man show, kata Bapak Ija. Kita nggak bisa berjuang sendiri. Dalam setiap pencapaian itu pasti ada karya orang lain dalam hidup kita. Dalam setiap pencapaian yang kita capai pasti ada pengaruh orang lain dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu unity satu dengan yang lain. Nggak ada seorang anak itu akan sukses kalau tidak ada orang tua di balik semua itu. Mungkin kita berkata, aku nggak pernah diberkati dengan tua, tapi kau lupa dengan doa-doa mereka terhadap hidupmu. Oleh doa mereka itu berdampak terhadap hidup kita. Oleh daya mereka, segala tenaga yang mereka curahkan itu berdampak untuk keberhasilan hidup kita. Sekali lagi, nggak ada seorang suami yang berhasil dalam hidupmu tanpa doa-doa istrimu. Mungkin kita berkata, istriku cerewet, Pak. Bagaimana pengaruhnya dalam hidupku? Justru kecerewetannya membuat dia disiplin. Ya kan? Justru karena dia cerewet membuat kita menjadi rendah hati. Tapi dia boleh, Pak. Apalagi mungkin kita bongkar semua kelemahannya. Dan saya amat percaya firman Tuhan katakan, kalau sudah itu menjadi pasanganmu, maka dibalik semua itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup. Sekali lagi, kenapa firman itu katakan hormati pasanganmu, supaya doamu jangan terhalang. Oh, berarti dampak istri sekalian. Dampak istri itu justru membuat doa kita itu akan terkabul oleh Tuhan. Gak ada penggembalaan yang akan sukses kalau para pengerja jemaat yang bersatu hati. Gak mungkin. Kita mungkin akan jalan di tempat ya, tapi gak mungkin kita akan mengalami apa yang Tuhan rencanakan yang lebih besar kalau kita gak bisa unity. Lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Musa ini seorang nabi. Musa saja yang seorang nabi masih mengangkat tangannya, tanda berserah, meminta kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi seringkali kita sebagai umat Tuhan, justru kita mengabaikan kuasa Tuhan dalam hidup. Kemudian lihat apa yang diajarkan oleh Musa. Saya percaya ini bukan karena kebetulan Bapak Ibu, karena dalam perjalanan hidupnya mungkin dia terus mengajarkan kepada mereka pentingnya kesatuan. Itu sebabnya ketika Harun dan Hur melihat kalau tangan Musa ini turun, maka yang terjadi adalah kekalahan bagi bangsa Israel. Maka mereka dengan inisiatif, sekali lagi dia tidak mengkomentari hal negatif. Berapa sering kali kita melihat di tengah pelayanan, bukan kita berinisiatif, tapi justru kita menjadi kritik. Itu kita tidak mengenal siapa Tuhan kita.
Mereka ini nggak disuruh oleh Musa. Ini Musa duduk kamu, taruh batu dulu sini biar aku duduk. Nggak ada. Mereka dengan inisiatifnya mengambil batu suruh Musa duduk di situ. Nggak ada perintah dari Musa supaya angkat tangan kanan, angkat tangan kiriku. Nggak ada. Mereka langsung ambil inisiatif mengangkat tangan Musa. Dan mereka melihat kemenangan itu terjadi dalam kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu, indahnya menjadi orang Kristen, hebatnya menjadi orang Kristen, karena Tuhan membekali kita untuk mengatasi segala persoalan dalam hidup. Nggak ada satu persoalan pun yang kita, sekali lagi anak-anak Tuhan, nggak sanggup lewati ketika kita hidup menurut rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, kita buka dalam satu firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Matius 18 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Sekali lagi saya rindu nas firman Tuhan ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pandang kepada kelemahan kekurangan, tapi mulai belajar untuk sepakat dalam diri kita. Kita baca bersama-sama 2-3 iya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hebat tak Bapak Ibu? Semua kita kepingin doa kita dikabulkan. Kalau ada masalah kita doakan dan doa kita dikabulkan. Kalau hari ini kita sedang sakit, kita rindu sakit kita disembuhkan oleh Tuhan, doa kita dikabulkan. Kita ingin usaha kita dipulihkan, doa kita dikabulkan. Kuncinya Tuhan buat sederhana, sepakat. Sepakat, sepakat itu sehati. Sepakat itu sedia sekata, bukan berarti setuju dan setuju. Tapi dengan kerendahan hati, kita ingin supaya sama-sama memuliakan Tuhan dalam hidup. Lihat kunci firman Tuhan katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Berarti tidak ada satu hal yang lain. Tuhan katakan kalau untuk hal ini tidak bisa. Tapi apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka dalam firman Tuhan yang lain dalam Mazmur 133 1-3, justru Tuhan berkata kalau kita memiliki kesatuan hati, ada kerukunan di tempat itu, ada kesepakatan di tempat itu, ada keunitian di tempat itu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Rumah tangga lepas rumah tangga, itu mungkin nggak sepisi, tapi mulai belajar dengan rendah hati. Ada hal yang harus kita tanggalkan, mungkin ego kita harus kita tanggalkan supaya kita bisa unity. Mulai belajar satu dengan yang lain. Tuhan kami rindu kemuliaan menyata di tengah-tengah keluarga kami. Suami istri mulai sepakat. Kejar kemuliaan Tuhan dalam hidup. Percayalah apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin dalam hidup kita. Makanya kenapa sampai Yosua berkata, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kalau ini terjadi dalam hidup kita, maka saya percaya kemanapun kita melangkah, kita akan selalu berkata kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti. Jadi anak-anak Tuhan gak pernah rancangan yang tidak baik. Tapi Alkitab tadi justru mengingatkan seringkali kita yang membuat hidup kita menjadi susah. Sementara Tuhan katakan kalau engkau tinggal tenang, berharap kepada Dia, maka sebenarnya kemenangan sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Saya dalam perjalanan mengiring Tuhan begitu banyak hal yang saya lihat, yang kadang-kadang jauh dari apa yang kita pikirkan. Tuhan sediakan semua itu. Tuhan sediakan semua itu. Sehingga saya percaya kalau anak-anak Tuhan mengalaminya, maka dia akan selalu berkata, semuanya dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti hidup kita tanpa pergumulan.
Bukan berarti dalam menjalani hidup ini kita tidak diperhadapkan kepada hal-hal yang mungkin kadang-kadang membuat kita lelah, tapi jadikan itu membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Dan ketergantungan kita kepada Tuhan justru akan membuat kita mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan berkata, Tuhan betapa hebatnya, apa yang Kau firmankan semua jadi dalam hidup. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita ada satu pujian kata-kata terbatas kuasa itu. Sekali lagi saya rindu siap kita anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang terus mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Dengan iman kita berkata, perkataan firman itu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi dalam hidup kita. Saya rindu anak-anak Tuhan di tempat ini akan terus berkata dengan ibadah, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup. Dan Tuhan mengingatkan hanya lewat dua perkara. Nantikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Nantikan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Andalkan dia. Tuhan yang tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan tidak ada satu persoalan apapun dalam hidup yang Tuhan gak sanggup selesaikan buat kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu bergantung penuh kepada Dia, berserah kepada Tuhan, dan melihat dampak dari orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Alkitab catat ketika musuh mengangkat tangannya, maka kemenangan menjadi milik Israel. Tapi ketika tangannya diturunkan, maka kuatlah musuh. Seringkali dalam menjalani kehidupan ini kita enggan mengangkat tangan kita. Kita enggan berserah kepada Tuhan dalam hidup. Kita menganggap kita mampu, itu yang membuat kita menjadi lelah. Sementara Tuhan menginginkan memberkati hidupmu supaya kau boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan mengingatkan, belajar unity, belajar sepakat satu dengan yang lain. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan supaya Tuhan boleh dimuliakan lewat hidupmu, supaya Tuhan boleh dimuliakan lewat pelayanan kita, Tuhan boleh dimuliakan lewat pekerjaan usaha kita. Dan sekali lagi kemuliaan itu akan nyata ketika anak-anak Tuhan boleh bersepakat. Dan janji Tuhan, jika ada dua orang saja sepakat meminta apa saja, Tuhan akan kabulkan. Bahkan di firman Tuhan yang lain, Tuhan mengingatkan, di tempat orang yang bersekutu, mereka bersepakat, maka firman Tuhan katakan, di tempat itu Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Mustahil bagiku
melihat ada Tuhan dalam hidup. Apa mau selesai menyampaikan kebenaran, tapi rohmu ada dalam kehidupan setiap umat. Tuntun mereka, berkati mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Bawa mereka untuk terus mencari hadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Ajar umat-Mu untuk terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, dan berikan mereka kesatuan hati untuk boleh memuliakan, sehingga dalam segala perkara di tengah-tengah hidup mereka, mereka boleh saksikan apa yang Engkau firmankan, maka firman-Mu jadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka seperti apa yang Engkau rancangkan. Di tengah situasi apapun, kami akan terus melihat kebajikan kemurahan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Itu akan terjadi atas usaha pekerjaan kami. Itu akan terjadi atas kehidupan anak-anak kami. Mereka mengalami janji-Mu, dan tidak ada seorang pun yang tidak menikmati apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Terima kasih. Lepaskan pemurahan-Mu dalam hidup mereka, sehingga roh mereka tetap menyala mencari-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih. Terpuji termulialah Tuhan di dalam nama